Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khalid Ferry. Di sini saya dengan klien saya Muhammad Salman Aun Rafiq dengan NIM 101222468. Saya sendiri NIM-nya 101222462. Di sini saya akan mempresentasikan bedah dua buku Lutung Kasarung dengan dua sumber buku utama yaitu Lutung Kasarung FS Ringga tahun 1949 dan juga sumber kedua Cerita Lutung Kasarung Kisah Jin Aji Prosidi tahun 1973. Sebagai latar belakang, mengapa kami mengambil sastra tradisional karena cerita rakyat seperti Lutung Kasarung bukanlah sekadar dongeng yang tertidur di dalamnya. Leluhur kita sudah menanamkan nilai-nilai moral, karakteristik, dan pandangan hidup bangsa yang saat ini kita rumuskan sebagai Pancasila. Untuk mengkaji ini, kami sengaja membedah dua buku yang berbeda. Yang pertama buku karya F.S. Ringga tahun 1949 dan kedua karya Aji Prosidi tahun 1973. Tujuannya agar kami mendapat pandangan yang lebih komprehensif, baik dari kacamata akademis, biologi, peninggalan Belanda, maupun dari kacamata keaslian tradisi lisan Sunda. Selanjutnya bedah buku yang pertama. Buku yang pertama ini Lutung Kasarung, penulisnya F.S. Ringga, tahun terbit 1949. Jenis bukunya kajian filologi dan sastra Sunda. Bahasanya di sini menggunakan bahasa Belanda. Selanjutnya kita masuk ke karya yang pertama ini, ringkasan bukunya. Buku ini sangat ilmiah, fokus pada mitologi. Ini inti cerita mengisahkan Putri Purbasari yang baik hati difitnah oleh kakaknya, lalu dibuang ke hutan. Di sana ditolong oleh Lutung Kasarung yang sebenarnya pangeran dari Kayangan. Yang sebenarnya hingga akhirnya Purbasari melewati ujian dan kembali merebut tahtanya secara damai. Soal analisis dari kejadian ini, 5 sila sangat terlihat. Sila pertama, Purbasari tidak putus asa dan tetap berdoa saat diasingkan. Sila kedua, ia memperlakukan semua makhluk termasuk Lutung dengan belas asih. Sila ketiga dan keempat, dia menolak balas dendam demi keutuhan kerajaan dan memimpin dengan bijaksana. Sila kelima, keadilan akhirnya menang, hak Purbasari dipulihkan. Selanjutnya ada belah buku kedua, yaitu Daniel Misal. Baik, terima kasih. Jadi selanjutnya untuk buku kedua ini adalah Purbasari Ayuwangi Lutung Kasarung, susunan Aji Prosidi yang diambil langsung dari lisan Ki Sajin. Kalau ceritanya sama, namun penyajian buku ini jauh lebih merakyat dan tidak menghilangkan filosofi asli masyarakat Sunda. Langsung untuk ringkasan bukunya sama persis, namun ini berbahasa Sunda saja. Kita langsung ke analisis nilai Pancasila. Dalam buku kedua ini, analisis nilai Pancasila juga sejalan dengan pesan moralnya. Disampaikan lebih lugas bahwa kepasrahan pada Tuhan selaras dengan sila pertama, empati dan kasih sayang seperti di sila kedua, rekonsiliasi atau memaafkan sesuai dengan sila ketiga, kemudian serta kepemimpinan yang berpihak pada kebenaran adalah nilai mutlak yang akan selalu mengalahkan keserakahan yang sesuai dengan sila keempat dan sila kelima. Nah, jika kita bandingkan seperti pada tabel berikut, perbedaannya cukup jelas. Buku Eringa berbahasa Belanda, sasarannya akademis dan nilai Pancasilanya lebih tersirat dalam mitologi. Sedangkan buku Aji Prosidi berbahasa Sunda, sasarannya masyarakat umum dan nilai moralnya lebih tersurat. Nah, adapun hasil analisisnya, oleh karena itu hasil analisis kami menyimpulkan bahwa kedua buku ini tidak saling bertentangan. Keduanya justru saling melengkapi. Eringa menonjol pada aspek sejarah teks, sedangkan Aji Prosidi unggul dalam penyampaian nilai moral yang mudah dipahami. Terakhir, sebagai kesimpulan, bedah buku ini membuktikan bahwa karya sastra daerah merupakan instrumen yang sangat ampuh dalam pelestarian budaya sekaligus pendidikan karakter. Nilai-nilai Pancasila sudah hidup berdampingan dengan masyarakat kita sejak cerita Lutung Kasarung ini ada. Demikian dari presentasi kami. Terima kasih. Berikut adalah daftar puस्तक. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.